Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas dimensi 3 atau geometri ruang. Dalam hal ini adalah masuk dalam matematika umum, khususnya dipelajari oleh kelas 12. Baik, kita mulai. Oke, untuk dimensi 3 atau geometri ruang ini ada dua kompetensi yang akan kita pelajari, yaitu menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3. Kemudian menentukan jarak dari titik ke titik, dari titik ke garis, dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi 3. Nah, sebelum ke sana, saya ingin ingatkan kembali tentang 3 hal utama dalam geometri, yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, titik di sini adalah kita tidak bisa mendefinisikan secara rinci. Yang jelas bahwa sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran. Artinya titik tidak punya dimensi. Walaupun dalam noktah besar seperti ini, itu kan tergantung dari selera. Jadi bisa aja seperti demikian, bisa juga hanya titik kecil. Oke, pemberian nama titik dengan menggunakan huruf kapital ya. Misalkan di sini titik A, titik B. Kemudian yang kedua adalah garis. Nah, sebuah garis dalam hal ini itu maksudnya adalah garis lurus. Nah, dapat diperpanjang sekehendak kita, sehingga garis ukurannya kita tidak bisa tentukan. Yang bisa kita tentukan adalah ruas garis. Jadi sebuah garis hanya dapat dilukis saja, dan garis tidak punya ukuran, baik tebalnya maupun luasnya atau bahkan volumenya. Garis tidak punya ukuran. Yang jelas garis hanya dapat dilukiskan saja, dan itu yang bisa dilukis adalah wakil dari sebuah garis. Nah, wakil dari sebuah garis bentuknya lurus, misalkan ini garis G. Lalu kalau misalkan ingin menyatakan dalam 2 titik, maka biasanya dengan menggunakan huruf kapital semua. Misalkan garis AB. Nah, kalau ada ukurannya itu namanya ruas garis. Pemberian nama garis dengan menggunakan huruf kecil. Kemudian kalau dengan 2 huruf besar, maka nyatakan dengan huruf besar kedua-duanya. Misalkan garis AB. Garis AB itu bukan berarti terbatas dari A sampai B. Kalau terbatas A sampai B itu namanya ruas garis. Oke. Kemudian bidang. Bidang adalah sebuah bidang datar dalam hal ini. Itu dapat diperluas seluas-luasnya, sehingga bidang dalam geometri ruang tidak bisa ditentukan luasnya. Nah, pada umumnya penulisan bidang itu biasanya dengan menggunakan jajar genjang ya. Dan yang bisa kita lukis itu namanya wakil dari sebuah bidang. Nah, kita akan bahas tentang aksioma dan dalil yang berkenaan dengan garis dan bidang. Dalam geometri ruang itu ada 3 aksioma yang penting. Yang pertama adalah melalui 2 buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Jadi melalui 2 buah titik hanya dapat dibuat sebuah garis. Jadi melalui 2 buah titik, katakanlah AB, itu hanya ada 1 garis, yaitu garis G misalkan. Kemudian yang kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Jadi kalau misalkan ada 2 titik persekutuan, baik di garis dan di bidang, itu artinya garis itu terletak pada bidang. Gitu ya, misalkan AB pada garis G, AB pada bidang alfa,
itu artinya bahwa garis G itu terletak pada bidang alfa. Kemudian yang ketiga, melalui 3 buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Jadi melalui 3 buah titik itu dapat dibuat sebuah bidang. Katakanlah bidang alfa. Gitu ya. Melalui 3 buah titik sebarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Nah, dalil yang berkenaan dengan garis dan bidang. Sebuah bidang ditentukan oleh 3 buah titik sembarang. Seperti yang tadi aksioma, bahwa sebuah bidang dapat kita lukis melalui 3 buah titik sembarang. Ya, misalkan ini ABC, maka kita bisa buat sebuah bidang. Kemudian dalil yang kedua, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik yang berada di luar garis. Jadi melalui sebuah garis dan sebuah titik di luar garis dapat dilukis sebuah bidang. Jadi melalui sebuah garis dan sebuah titik di luar garis dapat dilukis sebuah bidang. Kemudian berikutnya, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis yang berpotongan. Jadi kalau ada 2 buah garis berpotongan, maka kita bisa melukis sebuah bidang. Oke, sebuah bidang dapat ditentukan oleh 2 buah garis yang berpotongan. Sebuah bidang juga dapat ditentukan oleh 2 buah garis yang sejajar. Jadi melalui 2 buah garis yang sejajar, kita bisa melukis sebuah bidang. Yaitu pelukisan bidang. Jadi bidang dapat dilukis melalui 3 buah titik sebarang. Bidang dapat dilukis melalui sebuah garis dan sebuah titik di luar garis. Bidang dapat dilukis melalui 2 buah garis yang berpotongan. Bidang dapat dilukis melalui 2 buah garis yang sejajar. Kemudian kedudukan titik, garis, dan bidang dapat dibuat ke dalam 3 kelompok, yaitu kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Kemudian kedudukan garis terhadap garis, garis terhadap bidang, dan kedudukan bidang dengan bidang lain. Nah, ini penting karena kita akan melanjutkan ke setelah membahas ini adalah ke jarak. Jadi hal ini sangat diperlukan. Nah, kedudukan titik terhadap garis ada 2, yaitu yang pertama, jika titik A dilalui oleh garis G, itu artinya bahwa A itu terletak pada garis G. Jadi kalau ini ada garis G, lalu ada titik A, dan garis A, titik A itu dilalui oleh garis G, itu artinya bahwa A itu pada garis. Jadi jika A dilalui oleh garis G, maka A itu terletak pada garis. Kemudian yang kedua, jika B tidak dilalui oleh garis, maka artinya B itu di luar garis. Jadi kalau ada garis H, katakanlah, lalu ada garis titik B di luar, maka tidak dilalui garis H, itu artinya bahwa titik B itu ada di luar garis. Jadi kedudukan titik dengan garis ada 2 ya. Titik terletak pada garis, titik di luar garis. Kemudian kedudukan titik dengan bidang juga ada 2. Jadi kalau misalkan A dilalui oleh sebuah bidang alfa, itu artinya bahwa A itu terletak pada bidang. Jadi kalau misalkan A ada di bidang alfa, itu artinya A itu dilalui oleh bidang alfa. Kalau A dilalui oleh bidang alfa, itu artinya A terletak pada bidang alfa. Kemudian jika sebuah titik B tidak dapat dilalui oleh sebuah bidang beta, katakanlah, maka B itu di luar bidang beta. Jadi kalau B itu tidak dilalui oleh bidang beta, itu artinya titik B itu ada di luar bidang. Kemudian kedudukan garis terhadap garis lain ada 3, bisa juga 4 ya. Nah, kemungkinannya yang pertama adalah garis berpotongan. 2 garis dikatakan berpotongan jika memiliki 1 buah titik sekutu. Ya, 2 buah garis G dan H dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang, itu yang pertama, dan mempunyai sebuah titik persekutuan. Dalam geometri bidang, titik persekutuan itu disebut titik potong atau titik sekutu ya, titik potong antara 2 garis. Nah, titik potong antara 2 garis itu nama lainnya adalah titik persekutuan. Jadi kalau misalkan ada garis G dan garis H dalam satu bidang, lalu dia memiliki 1 titik persekutuan,
itu artinya garis G dan garis H berpotongan. Begitupun kalau berimpit. Nah, kalau berimpit berarti lebih dari 2 titik. Kalau ada 2 titik, titik A ada pada G, titik A ada pada H, titik B ada pada G, titik B ada pada H, itu artinya bahwa garis G dan garis H berimpit. Jadi minimal 2 seperti dari tadi, melalui 2 buah titik bisa kita buat garis. Jadi kalau misalkan ada garis berpotongan di 2 titik, itu artinya bukan berpotongan, tapi berimpit. 2 garis sejajar. 2 garis dikatakan sejajar, itu berarti tidak punya titik persekutuan. Jadi 2 garis G dan H dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Jadi kalau misalkan garis G dan garis H terletak pada sebuah bidang dan keduanya tidak punya satupun titik persekutuan, itu artinya dia sejajar. 2 garis bersilangan. Jika garis G dan garis H dikatakan bersilangan atau tidak berpotongan dan tidak sejajar jika keduanya lain bidang. Ya, dan tidak mempunyai titik persekutuan tentunya. Jika kedua garis itu terletak pada bidang yang berbeda. Gitu ya. Jadi jika garis G dan garis H dikatakan bersilangan, berarti dia tidak berpotongan, dia tidak sejajar, juga dia tidak sebidang. Jadi misalkan garis G pada bidang alfa, garis H bersilangan dengan garis G apabila garis H-nya lain bidang dengan garis G. Artinya di luar bidang alfa. Kemudian yang kedua dia tidak berpotongan, yang ketiga dia tidak sejajar. Jadi syarat sebuah garis bersilangan itu tidak sejajar, tidak berpotongan, tidak sebidang. Nah, aksioma yang berkenaan dengan 2 garis sejajar. Melalui sebuah titik yang berada di luar garis, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar. Jadi kalau ada sebuah titik di luar garis, melalui titik tersebut hanya dapat dibuat sebuah garis saja yang sejajar. Oke, jadi misalkan ada garis G katakanlah, lalu ada titik A katakanlah. Nah, melalui titik A yang berada di luar garis G, hanya dapat dibuat sebuah garis saja yang sejajar. Gitu ya. Melalui sebuah titik di luar garis, dapat dibuat sebuah garis yang sejajar. Melalui 2 buah garis yang sejajar, dapat dibuat sebuah bidang. Melalui sebuah garis dan sebuah titik di luar garis, dapat dibuat sebuah bidang. Nah, dalil yang tadi. Kemudian berikutnya, dalil yang berkenaan dengan 2 garis yang sejajar. Jika garis K dan garis G, jika garis K sejajar dengan garis L dan garis L sejajar dengan garis M, maka garis K itu juga sejajar dengan garis M. Garis K sejajar dengan L, lalu garis L sejajar dengan M, itu artinya bahwa garis K sejajar dengan garis M. Contohnya misalkan gini, ini garis L sejajar dengan garis K. Kemudian garis K sejajar dengan garis M, itu artinya bahwa M sejajar dengan garis L. Begitupun garis K sejajar dengan L, garis L sejajar dengan M, itu artinya berarti K sejajar dengan M. Gitu ya. Berikutnya, jika garis K sejajar dengan garis H, memotong garis G, garis L sejajar dengan garis H, dan juga memotong garis G, maka garis K, garis L, dan G terletak dalam sebuah bidang. Jadi kalau ada K sejajar dengan H, K memotong G, ya K memotong G, kemudian H sejajar dengan L, juga memotong dengan G, itu artinya berarti ketiga garis tersebut adalah ada dalam sebuah bidang. Gitu ya.
Jadi garis K sejajar dengan H, memotong di G. Kemudian garis L sejajar dengan H, memotong di G. Maka kesimpulannya ketiga garis tersebut berada dalam satu bidang. Jika garis K sejajar dengan garis L menembus bidang alfa, maka garis K juga menembus bidang alfa. K sejajar dengan L menembus bidang alfa, maka kesimpulannya K juga menembus bidang alfa. Gitu ya. K sejajar dengan L, kemudian L menembus bidang alfa di Q, berarti begitupun K menembus bidang alfa, katakanlah di F. Nah, kedudukan garis terhadap bidang. Garis terhadap bidang juga ada 4 ya. Kemungkinan kedudukan sebuah garis terhadap sebuah bidang. Garis terletak pada bidang. Sebuah garis G dikatakan terletak pada bidang alfa jika garis G dan bidang alfa sekurang-kurangnya mempunyai 2 titik persekutuan. Kenapa 2? Karena sebuah garis dapat dibuat melalui 2 buah titik. Nah, jadi kalau ada garis G terletak pada bidang alfa, sekurang-kurang 2 titik persekutuan yang bisa ditunjukkan. Jadi kalau misalkan ini garis G, lalu terletak pada bidang alfa, tunjukkan pada garis G itu 2 titik yang sama. Ada di garis, ada di bidang. Kemudian garis dikatakan sejajar dengan bidang. Sebuah garis H dikatakan sejajar dengan bidang beta jika garis H dan bidang beta tidak mempunyai satu pun titik persekutuan. Jadi kalau misalkan sebuah garis H ingin dikatakan sejajar dengan bidang bidang beta, maka tidak ada satupun titik persekutuan antara garis H dengan bidang beta. Maka dikatakan dia sejajar. Kemudian garis memotong atau menembus bidang. Jika garis K dikatakan memotong atau menembus bidang, gamma katakanlah, garis K dan bidang gamma itu hanya memiliki sebuah titik persekutuan. Ya, jika garis K dan bidang gamma itu hanya mempunyai sebuah titik persekutuan, itu artinya garis tersebut menembus atau memotong dengan bidang di satu titik, maka dikatakan garis tersebut menembus bidang. Jadi titik persekutuan itu disebut titik potong atau titik tembus. Jadi sebuah garis dikatakan menembus sebuah bidang, maka harus ada satu titik sekutu. Kalau lebih dari satu berarti garis itu terletak. Ya. Jadi kalau misalkan dia memiliki satu titik sekutu, maka kita katakan garis tersebut menembus bidang. Kemudian dalil yang berkenaan dengan garis yang sejajar bidang. Jika garis G sejajar dengan bidang garis H terletak pada bidang alfa, maka kesimpulannya garis G sejajar dengan bidang alfa. Jadi jika garis G sejajar dengan H terletak pada bidang alfa, itu artinya G juga sejajar dengan bidang alfa. G sejajar dengan H terletak pada bidang alfa, maka G sejajar dengan bidang alfa. Jika bidang alfa melalui garis G dan garis G sejajar terhadap bidang beta, maka garis potong antara bidang alfa dan bidang beta akan sejajar dengan garis G. Alfa melalui G, H sejajar dengan bidang beta, maka garis irisnya alfa beta adalah sejajar dengan garis G. Maksudnya begini. Jadi di sini bidang alfa dilalui oleh garis G. Lalu garis G sejajar dengan bidang beta. Nah, berarti garis sekutunya, garis alfa beta, itu sejajar dengan garis G. Ya. Jadi garis sekutunya ini sejajar dengan garis G. Nah, jika garis G sejajar dengan garis H C sejajar dengan alfa, maka kesimpulannya garis G sudah sejajar dengan bidang alfa. Jadi G sejajar dengan H sejajar bidang, maka artinya G sejajar dengan bidang.
Gitu ya. G sejajar dengan H, H sejajar dengan bidang, maka kesimpulannya G sejajar dengan bidang. Jika bidang alfa dan bidang beta berpotongan dan masing-masing sejajar dengan garis G, maka garis potong antara bidang alfa dan bidang beta akan sejajar dengan garis G. Jadi kalau bidang alfa sejajar dengan G, bidang beta sejajar dengan G, itu artinya kesimpulannya garis sekutunya antara bidang alfa dengan beta sejajar dengan G. Gitu ya. Jadi misalkan di sini alfa sejajar dengan G, lalu beta juga sejajar dengan G, maka garis sekutunya antara bidang alfa dan beta sejajar dengan garis G. Ini garis sekutu maksudnya ada di bidang alfa, ada di bidang beta. Namanya garis alfa beta. Itu berarti sejajar dengan garis G. Nah, titik tembus garis dan bidang yang berpotongan. Nah, titik tembus antara garis G dengan bidang alfa atau G memotong bidang alfa, boleh dikatakan demikian, dapat dicari dengan cara berikut. Yang pertama, buatlah bidang beta melalui garis G. Kemudian, tentukan garis potong antara bidang alfa dengan bidang beta dengan cara menghubungkan dua buah titik persekutuan antara bidang alfa dan bidang beta. Nah, titik persekutuan antara bidang alfa dan bidang beta ditandai dengan titik A dan titik B, katakanlah demikian. Maka garis potong antara bidang alfa dan beta itu dilambangkan dengan garis sekutu alfa beta. Nah, titik potong garis G dengan bidang alfa beta adalah titik tembus yang diminta, yaitu titik P. Perhatikan gambarnya. Jadi di sini bidang alfa dan bidang beta dibuat, kemudian garis kutu antara bidang alfa dengan bidang beta ditentukan. Katakanlah garis alfa beta nih. Cukup kita tunjukkan titik A dan titik B. Melalui A dan B kita bisa buat sebuah garis. Gitu kan? Lalu garis G itu berpotongan dengan garis sekutu. Katakanlah di titik P. Nah, titik P itulah yang dimaksud dengan titik tembus. Nah, untuk lebih rinci tentang melukis titik tembus, kalian bisa lihat video tentang melukis titik tembus yang sudah saya buat. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. Bidang berimpit, kemudian bidang sejajar, dan bidang berpotongan ya. Bidang alfa dan bidang beta dikatakan berimpit jika setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta. Minimal 3 titik ya. Jadi kalau ada 3 titik terletak pada 2 bidang itu, maka artinya bidang itu berimpit. Jadi minimal 3 titik. Kemudian 2 bidang dikatakan sejajar. Jika tidak ada satupun titik persekutuan, maka dikatakan sejajar. Intinya tidak ada satupun yang sama di antara bidang alfa dan beta, maka dikatakan sejajar. Kemudian kalau berpotongan memiliki 2 titik sekutu minimal. Karena melalui 2 buah titik itu kita bisa melukis sebuah garis. Jadi bidang alfa dan bidang beta dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu tepat memiliki sebuah garis persekutuan. Garis persekutuan atau garis potong merupakan tempat kedudukan titik-titik persekutuan bidang alfa dan beta. Nah, garis persekutuan antara bidang alfa dan beta itu disebut dengan garis alfa beta. Gitu ya. Minimal 2 titik. Maka kita bisa katakan dia garis kutunya. Oke, dalil yang berkenaan dengan 2 bidang yang sejajar. Jika garis A sejajar dengan garis G dan garis B sejajar dengan garis A sejajar dengan garis G, kemudian garis B sejajar dengan garis H, ya. Kemudian A dengan B berpotongan, kemudian G dengan H berpotongan, maka kedua bidang yang melalui BA dan GH itu sejajar. Itu maksudnya. Gitu ya. Nah, ulangi ya. Jadi jika A dengan G sejajar, lalu B dengan H sejajar, kemudian A dengan B berpotongan, maka dapat dilukis sebuah bidang.
H dengan G berpotongan, maka dapat dilukis sebuah bidang. Dengan demikian, karena A sejajar dengan G, B sejajar dengan H, itu artinya bidang alfa dengan bidang beta itu sejajar. Gitu ya. Kemudian berikutnya, jika bidang alfa dan bidang beta berpotongan di bidang gamma, maka garis potong alfa gamma sejajar dengan garis potong beta gamma. Jadi misalkan bidang alfa sejajar dengan bidang beta, lalu bidang gamma memotong bidang alfa dan bidang beta, maka kesimpulannya bahwa garis kutunya antara alfa dengan beta itu sejajar dengan garis kutu antara bidang beta dengan bidang gamma. Gambarnya kurang lebih demikian. Gitu ya. Jadi kalau misalkan alfa dengan beta sejajar, lalu bidang gamma memotong bidang alfa dan memotong bidang beta, maka kedua garis potong antara alfa dengan gamma dengan beta dengan gamma itu sejajar. Jika garis G menembus bidang alfa dan bidang alfa sejajar bidang beta, maka garis G juga menembus bidang beta. Jadi kalau G menembus alfa, lalu bidang alfa sejajar dengan bidang beta, maka kesimpulannya G menembus juga bidang beta. Gitu ya. Jadi kalau G menembus alfa di A, kemudian alfa dengan betanya sejajar, maka ini kalau diteruskan dia akan menembus bidang beta juga, katakanlah di titik B. Kenapa? Karena garis itu dapat diperpanjang. Jika bidang G sejajar dengan bidang alfa, kemudian bidang beta sejajar dengan bidang gamma, maka garis G juga sejajar dengan bidang beta. Jadi kalau misalkan G sejajar dengan bidang alfa, lalu bidang alfa sejajar dengan bidang gamma, itu artinya garis G sejajar dengan bidang gamma, dengan bidang beta. Jika garis G terletak pada bidang alfa, kemudian bidang alfa sejajar dengan bidang beta, maka kesimpulannya G sejajar dengan bidang beta. Jadi kalau G terletak pada bidang alfanya sejajar dengan bidang beta, maka kesimpulannya G sejajar dengan bidang beta. Jika bidang alfa sejajar dengan bidang beta, dan bidang gamma memotong bidang alfa, maka bidang gamma pun memotong bidang beta. Jadi kalau bidang alfa sejajar dengan bidang beta, lalu bidang gamma memotong bidang alfa, maka kesimpulannya bidang gamma itu juga memotong bidang beta. Gitu ya, seperti yang tadi, kalau tadi garis yang berpotongan itu sejajar, maka ini adalah memotongnya. Jadi kalau bidang alfa sejajar dengan beta, lalu gamma memotong alfa, maka gamma pun pasti memotong beta, karena bidang itu bisa diperluas. Jika bidang alfa sejajar bidang beta, dan bidang beta sejajar bidang gamma, maka alfa dan beta sejajar. Nah, ini seperti halnya garis ya. Jadi kalau alfa sejajar beta, beta sejajar gamma, berarti alfa sejajar gamma. Gitu ya. Alfa sejajar beta, beta sejajar gamma, berarti alfa sejajar gamma. Berikutnya, jika alfa sejajar dengan bidang U, kemudian bidang beta sejajar dengan bidang P, lalu bidang alfa dan bidang beta itu berpotongan di alfa beta, bidang U dengan bidang P berpotongan di garis UP, maka artinya bahwa garis kutunya antara bidang alfa beta sejajar dengan garis kutu antara bidang U dan P. Gitu ya. Jadi kalau bidang alfa sejajar dengan bidang U, lalu bidang beta sejajar dengan bidang P, alfa dengan beta berpotongan, garis alfa beta, U dengan P berpotongan, garis UP, itu artinya garis U dengan UP dengan garis alfa beta sejajar. Demikianlah teorema dan dalil-dalil yang berkenaan dengan titik, garis, dan bidang. Tonton terus tentang geometri ruang.
Setelah ini nanti kita akan lanjutkan ke latihan kedudukan titik, garis, dan bidang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.